Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kalau ibu bilang selamat pagi, anak-anak bisa jawab pagi hari ini harus happy. Oke? Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Langsung saja ya, ibu akan memeriksa kehadiran seluruh siswa. Terus yang pertama itu ada, ibu lihat dulu. Yang pertama ada Sinta hadir. Oke. Terus ada Silvi. Baik. Terus Ayu, ada Ayu? Oke, baik, hadir. Oke, hari ini kelas kita hadir semua. Ibu akan lanjut ice breaking dulu ya, biar kita semangat untuk belajar. Oke, ibu punya ice breaking. Ibu contohin dulu. Kayak gini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Baik, setelah ice breaking, kita jadi semakin semangat ya. Terus ibu mau bertanya nih, apa yang kalian lakukan setelah bangun tidur? Yang pertama kali kalian lakukan ya, apa itu? Oke, terus pertanyaan yang kedua, kenapa sih kalau mau ke sekolah tuh kita harus sarapan dulu biar apa gitu? Oke, terus ke pertanyaan ketiga. Terus apa yang terjadi kalau kita terlambat masuk ke sekolah? Nah, kalau kita terlambat ke sekolah, pasti kita bakal kena hukuman gitu ya. Kalau enggak, pasti kita ngerasa malu gitu kalau masuk ke kelas. Karena kan pembelajarannya juga pasti sudah dimulai. Baik, langsung saja kita ke pemaparan materi. Hari ini kita akan belajar matematika yang materinya yang akan membahas materi pengukuran waktu. Oke, kita akan menyimak video terlebih dahulu untuk melihat materinya. Kita akan menyimak videonya bersama-sama ya. Oke. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang pengukuran berat. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran waktu. Nah, adakah di antara kalian yang tahu apa itu waktu? Kira-kira waktu itu apa ya? Nah, waktu adalah lamanya suatu hal berlangsung atau kapan suatu hal terjadi. Nah, adapun pembahasan pengukuran waktu, yaitu yang pertama, kita akan belajar tentang menentukan pagi, siang, dan malam. Kemudian yang kedua,
menentukan tanda waktu menggunakan jam, dan yang ketiga menentukan hari, dan yang terakhir yaitu menentukan lama suatu kejadian berlangsung. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang menentukan pagi, siang, dan malam. Pertama yaitu pagi hari. Pagi hari yaitu ketika matahari mulai terbit dari timur. Biasanya ditandai dengan adanya ayam berkokok. Kemudian yang kedua ada siang hari, yaitu ketika matahari tinggi di langit. Biasanya ketika siang hari, ketika kita sedang berjalan di bawah terik sinar matahari, maka kita akan merasakan kepanasan. Dan yang ketiga yaitu malam hari. Malam hari yaitu ketika matahari mulai terbenam ke barat dan suasana tampak gelap. Biasanya malam hari ditandai dengan munculnya bulan dan juga bintang. Nah, berikutnya kita akan berlatih soal tentang menentukan pagi, siang, dan malam. Soal yang pertama, matahari terbit pada titik-titik hari, apakah pada pagi hari, siang, atau malam. Kemudian soal yang kedua, bulan terbit pada titik-titik hari. Soal yang ketiga, biasanya matahari bersinar terik pada titik-titik hari. Kalian kerjakan di buku latihan kalian ya. Nah, berikutnya yaitu materi yang kedua tentang menentukan hari. Nah, ada beberapa hari dalam satu minggu. Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan hari Senin. Yang kedua ada hari Selasa. Yang ketiga ada hari Rabu. Yang keempat ada hari Kamis. Yang kelima hari Jumat. Yang keenam hari Sabtu. Dan yang ketujuh ada hari Minggu. Ada 7 hari berurutan. 7 hari berurutan dinamakan sepekan. Sepekan juga bisa kita sebut dengan seminggu. Jadi satu minggu itu ada 7 hari. Nah, selanjutnya kalian bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Jadi, sekarang kita akan belajar tentang mengenal hubungan hari dalam seminggu. Ada yang disebut dengan kemarin lusa, ada yang disebut dengan kemarin, hari ini, besok, dan lusa. Nah, kalian perhatikan gambar orangnya ya. Jadi, misalnya hari ini. Satu hari sebelum hari ini disebut dengan kemarin. 2 hari sebelum hari ini adalah kemarin lusa. Dan 1 hari setelah hari ini adalah besok. Dan 2 hari setelah hari ini disebut dengan lusa. Nah, kalian bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Ada hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kalian perhatikan anak kecilnya ya. Nah, misalnya sekarang hari Rabu, maka kemarin adalah hari Selasa. Dan kemarin lusa adalah hari Senin, serta 3 hari yang lalu adalah hari Minggu. Dan misalnya sekarang hari Rabu, maka besok adalah hari Kamis. Menentukan hari, yuk kita berlatih. Nah, di sini sudah ada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin secara berurutan. Nah, misalnya hari ini adalah hari Jumat. Maka besok adalah hari titik-titik dan kemarin lusa adalah hari titik-titik. Jadi kalian mengerjakan di buku latihan sesuai dengan hari ini ya, hari yang ada dalam video. Misal sekarang hari Jumat, maka besok adalah hari apa? Kemudian, kita melanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu menentukan tanda waktu menggunakan jam.
Nah, kalian semua tahu kan yang mana namanya jam. Jadi jam itu ada jam dinding, ada jam tangan, dan lain sebagainya. Nah, di sini Bu Didi contohkan dengan menggunakan jam dinding. Pada jam, ada yang disebut dengan jarum panjang dan juga ada jarum pendek. Jarum panjang menunjukkan menit, sedangkan jarum pendek menunjukkan jam. Nah, gambar jam ini dibaca pukul 3. Nah, untuk pemahaman selanjutnya, yuk kita berlatih. Di sini sudah ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan di buku latihan, yaitu soal yang nomor 6, gambar jam ini dibaca pukul titik-titik. Jadi jarum pendek adalah penunjuk jam. Jadi di mana jarum pendek tersebut berarti gambar tersebut menunjukkan pukul yang ditunjukkan oleh jarum pendek. Kemudian gambar yang kedua dibaca pukul titik-titik. Dan gambar yang ketiga dibaca pukul titik-titik. Nah, materi yang keempat atau materi terakhir yaitu menentukan lama dan sebentar suatu kejadian. Nah, tentu kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata lama dan sebentar. Nah, lama adalah memerlukan waktu yang banyak. Contoh kegiatan yang memerlukan waktu yang banyak atau lama yaitu yang pertama, mandi, kemudian yang kedua belajar, dan yang ketiga bermain bola. Nah, itulah beberapa contoh kegiatan yang memerlukan waktu yang lama. Sedangkan yang kedua yaitu sebentar. Sebentar adalah memerlukan waktu yang sedikit. Adapun beberapa kegiatan yang memerlukan waktu yang sedikit, contohnya itu yang pertama ada membuka jendela, kemudian yang kedua menggosok gigi, dan yang ketiga yaitu mencuci tangan. Jadi beberapa kegiatan ini memerlukan waktu yang sebentar. Nah, berikut ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, ini adalah soal selanjutnya ya, soal yang ke-9 yaitu mengikat tali sepatu memerlukan waktu titik-titik. Apakah kita memerlukan waktu yang lama atau sebentar untuk mengikat tali sepatu? Dan soal yang terakhir yaitu mencuci pakaian. Mencuci pakaian memerlukan waktu yang lama atau sebentar. Oke, cukup demikian dulu ya pembahasan. Baik, setelah menyimak materi dari video tadi, kita akan bernyanyi bersama. Kita akan menyimak video lagi ya. Senang kalau belajar matematika. Sekarang belajar satuan waktu.
Baik, anak-anak. Jadi pertemuan hari ini kita membahas pengukuran waktu. Jadi waktu itu ada apa aja? Jadi ada pagi, siang, sore, malam, dan kita juga bisa mengukur waktu. Kayak jam ada pukul 1, 3, misalkan pukul 6:20. Nah, terus kalau hari, ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus kalau satu hari itu ada 24 jam. Kalau satu minggu ada 7 hari. Kalau 1 menit 60 detik. Kalau 1 jam 60 menit. Oke. Ibu ucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh wow! Bye bye!